Episode kedua Dr. Lawyer. Balik lagi nih di channel YouTube GW Entertainment. Langsung saja ya Cinggu. Setelah di episode sebelumnya, Yihan tiba-tiba saja menerima panggilan ke ruang operasi oleh direkturku dan Yihan diminta secara khusus untuk menangani pasien PIV tersebut. Ia juga heran dengan stok jantung yang didapatkan pihak rumah sakit. Padahal donor jantung yang tersedia sudah diberikan secara khusus untuk Sokju. Namun Direktur Gu menegaskan dan memohon pada Yihan karena dia satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan nyawa pasien spesialnya tersebut. Direktur Gu juga mengatakan bahwa hanya kali ini saja dia memohon dan ia berjanji tidak akan lagi menjadikan Yihan sebagai dokter hantu untuk anaknya. Hingga operasi selesai, Yihan pun diberikan sebuah kunci hotel dan disediakan makanan lezat dan minuman. Yihan yang polos menikmati itu semua sampai dia minum wine yang membuatnya pingsan dan baru tersadar di pagi harinya setelah Daewon, rekannya, menelpon untuk memberi kabar kondisi Sokju yang sedang kritis. Yihan bergegas ke rumah sakit namun semuanya terlambat. Disaksikan oleh Sokyung, Sokju tak dapat lagi ditolong olehnya. Sokyung hancur sehancur-hancurnya dan marah pada Yihan karena Yihan sendiri telah berjanji kepadanya akan membuat Sokju selamat dan hidup seperti anak lainnya. Yihan kemudian bertanya pada Daewon apa yang terjadi kemarin malam. Kenapa Daewon tidak menjaga Sokju untuknya? Daewon lantas bilang kalau kepala Cho mengubah shift jaga malam mereka karena ada pasien PIV tersebut. Yihan semakin curiga atas hal itu. Sementara itu, belum lagi 1 hari Sokju meninggal, pihak rumah sakit sudah meminta organ Sokju pada Sokyung untuk didonorkan. Namun Yihan yang datang dan bilang, jangan pada Sokju, karena memang si Sokju ini harus diotopsi untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di saat itu juga Direktur Gu datang dan berpura-pura baik dengan menawarkan otopsi dari rumah sakit sendiri. Bodohnya Yihan dan Sokyung malah mempercayainya. Yihan masih terus mencari bukti atas apa yang terjadi. Semuanya semakin mencurigakan setelah ia yang ingin melihat rekam jejak medis dihalangi oleh petugas yang diminta secara khusus oleh direktur untuk membatasi akses Yihan, tapi Yihan tidak menyerah begitu saja. Ia minta bantuan dari Daewon berupa kartu aksesnya untuk masuk ke perpustakaan medis, namun di sana ia tidak dapat masuk karena rupanya sudah ada jaksa yang hendak menangkapnya. Yihan pun ditangkap dan dibawa ke kepolisian dan diinterogasi oleh jaksa yang tak lain adalah teman Sokyung yang juga tampaknya mencurigakan kalau menurut Mimin. Yihan bersikeras tidak membunuh Sokju karena ia telah melakukan prosedur operasi dengan benar. Di dalam penjara, Yihan dijebak oleh teman-temannya yang ternyata sudah diberi uang oleh Direktur Gu. Karena ia ingin bicara 4 mata dengan Yihan, yang tak lain adalah pembicaraan direktur pada Yihan, yakni adalah agar Yihan mengaku saja telah melakukan malpraktek, sebab jika tidak ibunya tidak akan selamat dan sangat mudah untuk menyingkirkan Yihan tentunya. Bahkan kesalahan Yihan sudah sangat fatal, yakni malpraktek dan menerima suap. Padahal si direktur tua itu yang memberikannya dengan dalih rasa terima kasih. Mau tidak mau Yihan pun menyerah setelah memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Ia pun terpaksa mengaku untuk menyelamatkan ibunya. Hakim menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara pada Yihan. Sokyung yang menyaksikan pengakuan Yihan tidak percaya karena sebelumnya Yihan bersikeras tidak melakukan malpraktek pada adiknya tersebut. Namun Yihan tetap tidak bisa membuka apa alasannya pada Sokyung dan akhirnya di bawah hujan yang deras Yihan memutuskan pisah dengan Sokyung. 5 tahun kemudian di persidangan, Dr. Park menjadi terdakwa kasus malpraktek dan Sokyung yang menjadi jaksa penuntut bersikeras untuk mengungkap kasus tersebut. Namun Pak Gite, dokter yang dituduh malpraktek tersebut, malah pingsan dan hampir saja meninggal. Ruang persidangan pun panik dan pihak dokter mencoba menyelamatkan Dr. Park, namun alat yang mereka bawa rupanya tidak berfungsi.
Di saat itulah Yihan datang dan dengan gaya yang berbeda dari sebelumnya. Kini ia telah menjadi seorang pengacara kasus malpraktek. Nah, di sini satu hal yang belum terungkap di episode kedua ini adalah siapa sebenarnya tamu VIP yang sedang dioperasi oleh Yihan di malam tersebut. Kenapa ia begitu istimewa bagi Direktur Gu sampai-sampai mengorbankan Yihan, sang dokter terbaik yang bersedia menjadi dokter hantu untuk anaknya sendiri. Nah, kalau tebakan Mimin sih di sini adalah Jaden Lee, karakter yang akan diperankan oleh Shin Sung Rok. Hanya tebakan saja ini teman-teman, jangan dibully. Nah, tuliskan alasan kalian di bawah ini ya, kalau memang tebakan kalian sama-sama Mimin. Nah, kita lanjut ke episode ketiga minggu depan. Bye.